Karena ya, telah bersama-sama bisa hadir walaupun secara daring untuk menyimak suatu kajian yang sangat penting untuk mendukung kualitas daripada kita akan juga tentang fikih terkait dengan ketentuan tentang fidyah, kifarat puasa wajib dan mandik jenazah dan kemudian puasa. Dapatkan fatwa tafsir ibu sekalian kurang lebih 1,5 bulan nanti Allah kita tahun bulan Ramadan dan Allah sampaikan kita Ramadan dan untuk keperluan itu kita bersama mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga nanti kita akan mendapatkan bulan Ramadan yang terbaik. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada beliau Ustadz Samsul Hidayat untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian nanti disusul tanya jawab. Semoga Ustadz Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmatul iman wal Islam, ditambah dengan nikmat kesehatan dan insya Allah juga kekuatan baik jasadiah maupun ruhiyah kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kajian tarjih online keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya, begitu juga para keluarga besar Muhammadiyah dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian ini baik melalui Zoom maupun YouTube channel TV-mu dan juga jaringan televisi Muhammadiyah atau TV-mu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sudah memasuki paruh kedua dari bulan Rajab ya, yang insya Allah berarti sekitar 1,5 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Menjelang Ramadan ini kita akan banyak membahas fatwa-fatwa tarjih mengenai ya atau yang berkaitan dengan puasa Ramadan khususnya. Tentu nanti ada selingan beberapa materi yang lain. Nah, mungkin nanti masuk waktu atau awal waktu Sya'ban nanti juga bisa kita bahas fatwa tarjih terkait dengan amalan-amalan yang disunnahkan di dalam bulan Sya'ban. Nah, juga amalan-amalan yang tidak dituntunkan tapi berjalan dan berkembang bahkan semangat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bagaimana kita memahaminya. Karena nanti di bulan Sya'ban kita akan membahas hal tersebut insya Allah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ada kaitannya dengan pembahasan pertemuan yang lalu
berkaitan dengan kodok puasa atau pengganti puasa. Pengganti puasa yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Pengganti puasa itu ada dengan cara melaksanakan puasa di hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian yang kedua dengan cara membayar fidyah. Fafidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa ketentuan atau tata cara yang sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih. Di antaranya Majelis Tarjih ini menjawab suatu pertanyaan dari Ibu Aisyah, tidak disebutkan namanya, dari Ibu Aisyah di wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kedua juga ada pertanyaan berkaitan dengan fidyah juga dari Ibu Hajah Maryam di Kepulauan Riau. Dan ada beberapa pertanyaan yang lain lagi. Nah, yang pertama, membayar fidyah itu apakah dengan makanan mentah atau makanan yang matang siap makan, siap dimakan? Nah, ini pertanyaan yang saya kira juga praktis menjadi amalan kita, supaya kita di dalam melakukan amalan itu memiliki landasan yang tepat. Nah, saya kira ini ditanyakan bukan karena apa-apa, tapi memang perlu mendapatkan pedoman yang tepat gitu ya. Nah, Majelis Tarjih berpandangan bahwa kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang kemarin juga sudah kita baca juga itu ya, yaitu Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Puasa Ramadan itu diwajibkan beberapa hari, artinya di sini adalah 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, bagi orang yang sakit, mangkana maridon, orang yang sakit atau orang yang bepergian, safar. Yang pertama, kalau bepergian atau sakit, punya harapan untuk bisa membayar puasa, mengganti puasa dengan puasa di hari lain, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi bagi yang tidak punya harapan, misalnya orang yang sudah sangat sepuh, nggak mampu berpuasa, dan kemungkinan setelah Ramadan pun kemungkinan besar juga tidak mampu berpuasa, maka disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kemarin dimasukkan juga di situ ada orang yang wanita-wanita yang hamil, wanita-wanita yang menyusui, karena hamil itu masa jangka waktunya sampai 1 tahun atau 9 bulan, karena 1 tahun kurang, nanti masih melahirkan, masih menyusuinya 2 tahun, berarti mulai hamil sampai menyusui itu menjadi 3 tahun. Maka kalau mengganti di hari lain agak susah itu. Berarti menggantinya nanti setelah 3 tahun. Nah, itu susah, maka termasuk kategori wa 'alal ladzina yutikun, membayar fidyah. Nah, sekarang
Bayar fidyah itu bolehkah dengan bahan mentah, makanan yang masih mentah, atau makanan yang sudah masak? Jadi berdasarkan hadis tersebut, atau ayat, ya maksudnya ayatnya, ayat tersebut, kemudian juga didasarkan ke dalam hadis Ibnu Abbas tentang to'amu miskin, memberi makan orang miskin, ditetapkan bagi orang yang tadi, orang yang sulit atau susah untuk melaksanakan puasa, baik di bulan Ramadan atau sesudah Ramadan. Orang yang sangat sepuh, orang yang sudah sakit berat, ibu-ibu yang menyusui, hamil dan menyusui, maka baginya membayar fidyah. Nah, ini fidyah ini bahan mentah atau bahan matang. Nah, jadi di sini berdasarkan hadis tadi, hadis dari Abu Dawud, Ibnu Abbas, kemudian hadis dari Bukhari, dari Abu Hurairah yang kemarin juga kita baca, membayar fidyah itu Nabi memberinya dengan tamar. Tamar itu berupa kurma yang sudah tua, sudah masak. Bukan kurma yang masih basah atau kurma yang muda. Namun kalau dibandingkan dengan makanan kita di Indonesia, yaitu dengan beras sebagai makanan pokok, maka tamar itu bisa dikatakan makanan yang masaknya alami, karena itu kan bukan karena dimasak, tapi karena sudah berumur kemudian menjadi tamar. Tamar itu artinya kurma yang sudah tua, yang sudah siap dimakan, bukan karena dimasak. Jadi masaknya secara alami, bukan karena direbus atau diolah dengan cara tertentu. Nah, jika majelis tarjih, ya, dengan memahami yang demikian itu, kita mendapatkan pemahaman atau pengertian bahwa membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa itu dengan memberikan makanan kepada fakir miskin berupa makanan yang dapat dimakan secara langsung ataupun dapat disimpan sebagaimana tamar atau kurma yang tua itu tadi. Tapi mengingat di Indonesia ini kurma bukan makanan yang pokok, sehingga sulit mencari dan menerima juga tidak merasakan sebagai makanan pokok, ya. Kurma itu kalau kita menerima kan bukan sebagai makanan pokok. Maka pemahaman it'amu to'amu miskin dapat diperluas maknanya. Ya, artinya makanan yang masih mentah boleh, artinya makan itu bisa disimpan, tidak langsung dimakan. Hal itu mungkin orang miskin yang kita beri, dia masih punya persediaan makan hari itu, maka makanan yang kalau bahan mentah tadi masih bisa disimpan. Ya. Tapi bisa juga kita memberikan dalam bentuk makanan yang telah dimasak, telah diolah dari makanan pokok sehari-hari tersebut. Jadi kita memberinya berupa nasi dengan lauk pauknya, dengan sayurnya, ya. Sehingga orang-orang miskin yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari itu bisa terpenuhi juga. Jadi boleh kita membayar fidyah itu dengan makanan yang mentah atau makanan yang sudah matang dengan diolah dengan cara tertentu sesuai dengan tradisi tentang makanan pokok yang ada di tempat tersebut. Kita bisa dengan
beras nasi dari beras padi, mungkin tempat tertentu berasnya pakai beras jagung, di tempat yang lain pakai sagu, tempat lain lagi pakai gaplek dan sebagainya. Tapi mungkin sekarang semuanya sudah pakai nasi semua ya, dimanapun sudah pakai nasi. Walaupun juga sekarang mulai juga digerakkan ya, makanan pengganti nasi. Nah, ini artinya untuk membayar fidyah ini monggo kita bisa membayar dengan makanan yang matang, bahkan itu siap saji. Siap saji dalam arti memang siap dimakan, bukan siap saji dalam arti fast food yang selama ini kita pahami. Tapi siap saji itu memang siap untuk disajikan setelah dimasak dengan baik, apalagi sesuai dengan ketentuan masak yang sehat, ya, masak yang sehat. Jadi kita memberikannya juga memberikan makanan yang halal dan thayyib, halal dan thayyibah. Halal itu berarti sesuatu yang memang dibolehkan untuk dimakan karena hukumnya memang halal, zatnya halal, cara memperolehnya juga halal. Tapi juga thayyib, thayyib itu kualitasnya bagus, bisa mendukung kesehatan kita. Itu saya kira thayyiban itu di situ diantaranya bisa kesehatan yang bersifat jasmania maupun bersifat rohani. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentang apakah fidyah itu dibayar sekaligus dan bolehkah fidyah itu dibayar dengan uang? Ini yang pertanyaan dari Kepri ya. Jadi kasusnya juga sama ini ya. Kasusnya seorang yang tidak mampu berpuasa, dia tidak punya persediaan bahan makan, tapi uang punya. Apakah langsung bayar uang atau harus beli makanan dulu kemudian diberikan orang miskin itu gimana? Apakah boleh gitu ya? Kita bayarnya, kalau tadi kan bahan mentah, bahan matang. Sekarang kalau bahan mentah belum siap dimiliki, bahan matang apalagi adanya uang. Apakah harus beli makanan dulu, beli makanan matang, nasi bungkus nanti dikasih, atau beli beras dengan mungkin kelengkapannya tambah sayuran dan lauk-lauk, ataukah cukup diberikan dalam bentuk uang? Ya, jadi majelis tarjih berpandangan di sini ya. Yang pertama, hakikat puasa itu sendiri sebagai sebuah kewajiban yang difardukan oleh setiap mukmin yang dewasa, yang baik laki-laki yang maupun perempuan yang sehat jasmani rohani, sehingga betul mampu menjalankan puasa. Kemudian apabila tidak mampu harus membayar fidyah tadi. Artinya di sini Islam memberikan kemudahan ketika seorang hamba mengalami kesulitan. Allah memberikan kemudahan sebagaimana di dalam Al-Baqarah 5. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengganti puasa di hari lain atau membayar fidyah itu karena Allah
menghendaki kemudahan untuk hamba-hambanya. Ini dalam Al-Baqarah 185 ayat yang lain juga disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah tidak membuat kalian dengan menjalankan agama ini berbagai kesulitan. Artinya agama itu harus mudah, at-taisir. Prinsipnya at-taisir, memudahkan, tapi bukan ngentengke. Ngentengke itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya meremehkan, kira-kira gitu ya. Jadi kita diberi kemudahan, at-taisir ya. Kemudian juga kalau dalam surat Al-Nasrah itu fa inna ma'al usri yusra. Orang yang memiliki uzur maka diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Nah, sekarang fidyah itu bolehkah dibayar sekaligus? Kan setiap hari harus menyediakan satu mud. Satu mud itu sekitar 6 on beras. Kalau kita menggunakan beras. Nah, kemudian ada yang berpendapat ya kalau mau dilengkapi dengan sayur lauk pauk itu monggo, itu bagus. Tapi yang wajib adalah membayar satu mud. Satu mud itu kalau beras sekitar 6 on. Nah, kalau kita misalnya atau seseorang meninggalkan puasanya itu 10 hari atau 1 bulan bahkan ya, karena wa alal ladzina yutikun mungkin ada yang 1 bulan penuh dia tidak berpuasa, kemudian dia bayar fidyah, itu bagaimana? Apakah dibayar sekaligus atau dibayar sejumlah hari yang tidak puasa, setiap hari nggak puasa, kemudian bayar fidyah, besok nggak puasa lagi, bayar fidyah lagi, atau bagaimana? Jadi berdasarkan Zahir Nas dalam surat Al-Baqarah 184, boleh seluruh fidyah itu diberikan kepada satu orang, kemudian diberikan sejumlah hari yang ditinggalkan. Bila mana fidyah berupa makanan, boleh diberikan dalam 1 hari saja ke sejumlah orang miskin sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Jadi kalau enggak berpuasanya 30 hari, berarti dia membuat 30 paket fidyah untuk dibagikan kepada satu orang atau kepada beberapa orang sekaligus, itu boleh. Boleh juga kita membayarnya setiap hari. Jadi membayar setiap hari, tapi setelah dilalui. Jadi misalnya tanggal 1 puasa Ramadan, hari itu tidak puasa, maka sorenya bayar fidyahnya. Atau besoknya bayar fidyahnya. Besoknya lagi tidak puasa, sorenya atau besoknya lagi dibayar lagi. Bukan dibayar di depan. Bukan dibayar di depan. Misalnya besok saya nggak puasa, saya bayar fidyahnya hari ini. Tidak seperti itu. Jadi menggantinya adalah sesudah puasa itu dilalui. Dilalui dengan tidak berpuasa, maka sorenya atau malamnya dia bayarkan fidyahnya. Atau besok harinya. Itu tiap hari atau setelah puasa berakhir terhitung ada 30 hari. Kita bayar 30 paket kepada 30 orang miskin, tapi bisa juga diberikan kepada 1 orang miskin itu saja. Jadi ini pandangan majelis tarjih ketika memahami ayat 184 Al-Baqarah
Dan pemahaman ini, pemahaman majelis tarjih yang difatwakan ini juga merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama, baik ulama dari mazhab Hambali atau Hanabilah maupun Syafi'iyah, dan juga sejumlah ulama mazhab Maliki dan juga ulama-ulama kontemporer. Misalnya dikutip di sini pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi majelis tarjih juga mengutip pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Samping itu juga ada mengutip dari Ibnu Al-Mardawi, kemudian juga dari Ibnu Muflih. Nah, di sini dari pendapat-pendapat itu terutama mazhab Hambali menegaskan boleh menyalurkan pemberian makan kepada satu orang miskin secara sekaligus. Jadi kalau yang ditinggalkan 30 hari, nanti setelah selesai puasa 30 hari, hari yang ke-30 di sore hari, di malam hari, 30 paket fidyah tadi diberikan kepada satu orang, itu boleh. Atau dibagi misalnya kepada 10 orang miskin, masing-masing 3 paket juga dibolehkan. Jadi ini dari mazhab Hambali berpendapat seperti itu. Begitu juga imam yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Imam An-Nawawi, meskipun ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah ahli hadis, ya. Jadi membayar fidyah itu bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, bahan mentah boleh, bahan matang juga dibolehkan. Kemudian dibayar sekaligus 30 hari sekaligus, tapi dibayar di belakang, ya, bukan di depan, untuk kepada satu orang miskin sekaligus, ataupun diberikan kepada beberapa orang miskin sejumlah paket itu. Kalau 30 langsung diberikan ke 30 orang masing-masing satu paket boleh. Kalau 5 berarti 5 orang, berarti masing-masing 6 paket. Kalau 10 berarti masing-masing 3 paket, dan seterusnya. 15 berarti masing-masing 2 paket. Saya kira itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi karena di dalam ayat 184 itu memang tidak ada ketentuan rinciannya, sehingga dengan begitu ada pemahaman yang lebih fleksibel di dalam membayar fidyah. Nah, sekarang kalau mendahulukan fidyah sebelum masuknya bulan Ramadan, apakah boleh dilakukan? Jadi sama-sama membayar sekaligus, bolehkah dibayar di depan? Ya, sebelum Ramadan, misalnya masih bulan Sya'ban, sudah saya bayar sekarang sekalian, biar besok Ramadan sudah bebas. Menurut pendapat majelis tarjih, mendahulukan fidyah sebelum masuknya bulan Ramadan tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena fidyah itu adalah pengganti dari satu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena uzur tetap. Sementara puasa Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan belum wajib dilaksanakan. Jadi belum ada kewajiban, sehingga karenanya tidak mungkin ada fidyah sebagai pengganti kewajiban, karena kewajibannya belum dilalui. Kalau kewajiban itu sudah dilalui dan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban itu, nah, barulah membayar penggantinya. Jadi membayar penggantinya itu di belakang, ya, setelah kewajiban itu dilalui dan dia tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut, maka diganti dengan fidyah.
Jadi meskipun orang itu sudah, katakan sudah bisa dipastikan besok kami tidak mampu berpuasa, simbah nggak mampu berpuasa, maka meskipun begitu tidak boleh dibayar di depan, harus dibayar di belakang setelah kewajiban itu dilalui. Kenapa begitu? Ya tadi alasan yang pertama, sebelum dilalui berarti belum melaksanakan kewajiban. Yang kedua juga ini persoalan kehidupan seseorang ya, kehidupan seseorang. Jadi ya dia sudah bayar untuk 10 hari ke depan, padahal umurnya nggak sampai 10 hari. Nah, maka ini kan juga bukan pengganti berarti fidyah itu, padahal fidyah itu pengganti. Maka pengganti itu dilaksanakan setelah hari itu dilalui. Jadi itu terkait dengan fidyah pengganti, dibayar boleh sekaligus tapi atau dibayar per hari itu dengan catatan harinya sudah dilalui, sekaligus atau per hari harinya sudah dilalui. Nah, yang berikutnya, bayar dengan uang atau makanan boleh apa tidak? Yang pertama, kalau makanan jelas tadi ya, bahan mentah atau bahan matang, oke, boleh, dua-duanya boleh. Sekarang kalau dibayar dalam bentuk uang bagaimana? Ada beberapa ulama yang tidak membolehkan membayar fidyah dalam bentuk uang. Nah, di antaranya ulama yang dikutip oleh Majelis Tarjih yang menyatakan tidak bolehnya membayar fidyah dalam bentuk uang, yaitu Mufti Saudi waktu itu dari Lajnah Daimah Kerajaan Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, belum berpendapat membayar fidyah dalam bentuk uang tidak dibolehkan, karena itu kan it'am, memberi makan. Tapi fatwa itu tidak menjelaskan alasannya. Fatwa itu hanya berbunyi singkat, tidak memenuhi ketentuan apabila engkau membayar fidyah dengan uang sebagai ganti memberi makan. Fatwa-fatwa lain seperti dari Al-Azhar, di antaranya ada Syekh Hasanain, dan juga dari Darul Ifta, yaitu Syekh Ali Jum'ah, semuanya dari Mesir. Kemudian juga fatwa ulama Kuwait berpendapat bahwa membayar fidyah dengan uang itu dibolehkan. Dalam satu fatwanya, misalnya Muhammad Makhluf menegaskan bahwa apabila sakitnya tidak mungkin untuk sembuh, maka wajib atasnya membayar fidyah seperti halnya orang tua yang lemah. Dan fidyah itu adalah memberi makan 2 kali kepada satu orang miskin, atau memberi bahan pangan seperti gandum dengan setengah sok atau 1 mud, atau juga bisa dengan membayar nilainya dengan uang. Ya, nilainya dengan uang. Jadi orang yang membayar tadi dalam berbagai keterbatasan, mungkin tidak tersedia bahan-bahan, tapi dia punya uang, maka dibayar dengan uang. Jadi dalam fatwa ini disebutkan juga memberi makan orang miskin 2 kali dalam 1 hari, makan 2 kali dalam 1 hari, dikarenakan dalam 1 hari orang makan sekurang-kurangnya adalah 2 kali. Ini menurut Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain tadi ya. Nah, kemudian dari segi bentuknya bisa juga diganti dalam bentuk uang. Kenapa? Karena dengan bentuk uang itu bisa lebih luas dapat digunakan
ketika mau membeli atau membeli makanan itu bisa disesuaikan dengan selera makanannya juga ya. Jadi kalau kita sudah langsung untuk makanan kan belum tentu. Nah, ini lebih luasnya di situ. Artinya membayar fidyah dengan uang itu dibolehkan karena ada nilai positifnya, diantaranya lebih luas ketika dirupakan dalam bentuk makanan bisa disesuaikan dengan seleranya atau kecocokan, termasuk kecocokan dengan kaitannya dengan kesehatan. Jadi majelis tarjih kemudian berpendapat bahwa membayar fidyah dengan uang itu boleh, bahkan disebut lebih rajih karena tadi lebih luas tadi, bisa sesuai dengan prioritas. Ulama-ulama Hanafi ketika membolehkan membayar fidyah, membayar zakat fitrah, zakat fitri pada orang miskin dalam bentuk uang, beralasan bahwa uang lebih liquid sifatnya dan lebih luas penggunaannya. Dan itu juga karena alasan bahwa zakat fitri dan juga fidyah adalah kewajiban yang terletak pada zimmah, bukan kewajiban kehartaan yang terkait kepada jenis harta tertentu. Atas dasar itu, maka majelis tarjih berpendapat bahwa pembayaran fidyah adalah dalam bentuk uang adalah sah dan memenuhi ketentuan perintah fidyah tersebut. Jadi di sini bayar fidyah bisa pakai uang, termasuk bayar zakat fitri juga bisa memakai uang dengan ketentuan perhitungannya harus tepat ya, perhitungannya harus tepat. Jadi ini terkait dengan fidyah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mandi jinabat di bulan puasa. Berdasarkan hadis-hadis dari Aisyah, tarjih merujuk kepada hadis-hadis dari Aisyah ketika berpuasa, Rasulullah bersama istrinya, terutama juga dengan Aisyah, melakukan hubungan suami istri di malam hari, kemudian mereka bersahur sampai waktu subuh, kemudian baru mandi jinabat. Jadi dan di dalam pertanyaannya mengemukakan ada dua pendapat bahwa orang yang mengalami junub atau hadas besar ketika berpuasa harus melakukan mandi jinabat. Pendapat yang pertama harus melakukan mandi jinabat itu sebelum fajar, sebelum subuh, maksudnya begitu ya. Tapi ada yang berpendapat yang kedua, boleh mandinya sesudah subuh. Artinya sesudah masuk subuh, bukan berarti terus menunda-nunda sampai siang, tidak. Karena kan harus sholat subuh. Nah, berdasarkan hadis dari Aisyah, bahwa Rasulullah mandi jinabat itu sudah masuk waktu subuh, artinya sudah azan subuh. Azan subuh baru beliau mandi jinabat, kemudian memasuki Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh, didahului dengan sholat sunat fajar dulu, kemudian sholat subuh. Artinya mandi jinabat itu bisa dilakukan ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi sebelum sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh, meskipun sudah masuk waktu subuh, itu mandi terlebih dahulu, kemudian sholat subuh. Mandinya boleh dilakukan setelah masuk subuh. Yang penting, hal-hal lain yang membatalkan puasa tidak dilakukan
ketika sudah masuk waktu subuh, seperti makan, minum, dan lain-lainnya. Tapi yang dia lakukan yaitu hadas besar atau junub atau jima bersetubuh di malam hari sebelum masuk waktu fajar, itu tidak apa-apa. Mandinya sesudah masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh. Yang penting larangan-larangan yang lain tidak dilakukan setelah masuk waktu azan. Jadi tindakannya kan dilakukan sebelum fajar, maka mandi jinabatnya ya afdolnya memang sebelum fajar itu bagus, supaya bisa mendatangi waktu subuh, apalagi kalau masjidnya jauh. Rasulullah kan karena masjidnya di samping kamarnya, maka beliau melakukan mandi jinabatnya setelah azan subuh, sebelum beliau masuk masjid. Jadi ini tentang mandi jinabat berdasarkan hadis dari Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu hadis fi'liyah yang dijelaskan oleh salah satu sahabat Nabi yang sekaligus istri Nabi, yaitu Aisyah, menunjukkan bahwa mandi jinabat ketika kita puasa maka boleh dilakukan setelah masuk waktu subuh. Yang penting larangan-larangan yang lain begitu masuk waktu subuh harus ditinggalkan semua. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan dari fatwa-fatwa tarjih. Ini diantaranya sudah ada di dalam buku Tanya Jawab Agama, ada di beberapa jilid, karena perkembangan pertanyaan dalam satu masalah itu berbagai macam. Tadi misalnya tentang ketentuan fidyah itu ya sebenarnya beberapa fatwa kita rangkum sedemikian rupa. Ada fatwa terkait dengan bahannya, ada fatwa terkait sekaligus atau per hari, ada fatwa dalam bentuk uang atau dalam bentuk bahan makanan dan sebagainya. Itu pertanyaannya sendiri-sendiri. Tapi kita rangkum menjadi satu kesatuan fatwa, yaitu tata cara membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada Ustadz Triwidayatnya. Baik, jazakallahu khair Ustadz Samsul Hidayat. Cukup banyak pertanyaan ini di kolom chat. Yang pertama dari Pak Nur Ahmad. Membayar fidyah itu memberi makan senilai 1 hari 3 kali makan atau 1 kali makan dalam sehari, Ustadz? Ya. Tadi mungkin sudah disinggung ya, tapi monggo jelaskan lagi. Ini rata-rata, ini mungkin orang Arab beda ya. Orang Arab kebanyakan makan dalam 1 hari minimal 2 kali. Jadi ada 2 kali, maka pakai ukuran minimal itu 2 porsi makan atau 3 porsi makan. Kalau kita pakai 3 kali, ya. Jadi sehari itu 3 porsi makan. Nah, kalau kita hitung-hitung 6 on ya, beras 6 on itu kan setengah kilo lebih itu ya. Setengah kilo itu dimasak jadi nasi, itu saya kira dimakan 3 kali cukup itu. Nah, nanti ditambah kelengkapannya, lauk pauk, sayur dan sebagainya. Jadi begitu Pak Nur Rahman. Baik. Berikutnya dari Pak Soleh Hamini, orang yang sedang safar atau musyafir dibolehkan mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Seberapa jauh atau seberapa lamakah safar dan musafir yang dibolehkan mengganti puasanya dengan fidyah? Bagaimana definisi batasan safar dalam hal ini, Ustaz? Safar hanya disebutkan di dalam Al-Quran itu kategori safar atau sakit yang relatif bisa ada harapan sembuh, itu penggantinya bukan fidyah, tapi adalah fahiddatun min ayyamin ukhra,
mengganti puasa di hari lain. Kecuali ketika mau mengganti, kemarin kan juga sudah disampaikan ya, ketika Ramadan dia ini terkait dengan wanita. Wanita ini belum hamil. Ketika Ramadan belum hamil, dia bisa bepergian atau sakit atau haid, dia meninggalkan puasa, tapi dia wajib mengganti di hari lain. Nah, di hari lain ketika mau mengganti, dia hamil muda, nanti masih nunggu 9 bulan, setelah 9 bulan menyusui 2 tahun, maka itu ada kesulitan mengganti hari lain, maka bisa fidyah ini bagi ibu-ibu mulai hamil sampai menyusui. Tapi kalau bapak-bapak, Pak Soleh bepergian ke Surabaya, itu tidak fidyah, tapi mengganti puasa di hari lain. Itu jawaban saya untuk Pak Soleh. Baik, jadi kalau safar tidak mengganti dengan fidyah, tapi mengganti di hari lain, katanya Ustaz ya. Baik, ini dari Bu Sri Rahayu, kalau sedang hamil, bagaimana cara membayar fidyahnya atau mengganti puasa di hari lain? Ya, terima kasih. Tadi juga sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa bayar fidyah, ya sudah bayar fidyah. Bayar fidyah bisa tadi sekaligus, bisa per hari, setelah hari itu dilalui. Jadi bayar fidyah. Nah, apakah sudah bayar fidyah masih harus ganti puasa lagi? Tidak. Jadi kalau sudah bayar fidyah, sudah selesai. Baik. Berikutnya ini permintaan file record ini insya Allah ada di YouTube ya, di TV Muhammadiyah, TV-mu. Silakan nanti bisa dicari atau di search di TV-mu, di channel TV-mu di YouTube. Ya. Kemudian ini dari Pak Wahyu Indradi, tadi setelah bahas ketentuan tentang fidyah langsung bahas mandi jinabat bagi orang berpuasa. Mengenai kifarat puasa wajib belum dibahas Ustaz sebelumnya. Karena tadi yang fidyah sangat banyak, itu nggak cukup ya. Kifarat puasa wajib, jadi puasa wajib ini ada kifarat bagi orang yang melakukan pelanggaran berupa jima atau bersetubuh suami istri di siang hari. Maka dia puasanya menjadi batal, dia harus mengganti puasa di hari lain, berarti 1 hari, kemudian bayar kafarat puasa. Pertama puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu harus mencari bulan yang hitungannya komplit ya. Hitungannya komplit. Misalnya kalau kita meninggalkan puasa atau melanggar puasa kan di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu bisa, Syawal bisa, tetapi nggak bisa karena tanggal 1 Syawalnya tidak boleh berpuasa, maka kita lebih selamatnya tidak memulai membayar kafaratnya bulan Syawal. Nah, Dzulqa'dah bisa, tapi Dzulhijjahnya nggak bisa. Dzulhijjahnya ada 10, 11, 12, 13, ada hari Nahar, Idul Adha, dan hari Tasyrik, itu dilarang puasa. Berarti di Dzulhijjah ada 4 hari yang kita nggak boleh puasa. Nah, yang memungkinkan kita bisa mulai 1 Muharram. Kalau 1 Muharramnya, bulan Muharramnya 29 hari, kemudian safarnya 29 hari, nah itu kita membayar kafarat 2 bulan berturut-turut dengan ringan itu. Nah, karena ada bonus 2 hari, Muharramnya 29, safarnya 29, umpama begitu. Tapi kalau Muharramnya 30, safarnya 30 pun harus kita lakukan. Dia harus cari yang utuh gitu ya. Jadi 2 bulan itu bagusnya dimulai tanggal 1 bulan pertama, nanti bulan kedua juga gitu mulai tanggal 1. Karena itu kan mutatabi'aini, harus dilaksanakan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut.
Maka ada seorang sahabat menghadap Nabi itu kan, wah saya nggak mampu ya Rasulullah untuk membayar dalam bentuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 1 hari aja sudah jebol. 1 hari aja jebol ini kok puasa 2 bulan nggak mampu. Nah, kalau nggak mampu, merdekakan budak. Memerdekakan budak. Nah, gimana kami mau memerdekakan budak? Kan saya nggak punya harta, nggak punya uang untuk beli budak untuk dimerdekakan. Maka Nabi memberikan alternatif yang berikutnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin. Nah, sahabat tadi mengatakan lagi, bagaimana Rasulullah? Ini untuk makan kami sendiri, keluarga kami susah. Gimana memberi makan 60 orang miskin? Maka Rasulullah SAW memberikan satu keranjang, satu keranjang kurma. Silahkan ini satu gantang atau satu keranjang kurma ini bagikan kepada 60 orang miskin. Ini cukup untuk 60. Ya Rasulullah, saya ini paling miskin di kampung saya. Ya, sudah, satu keranjang ini kamu bawa pulang untuk makan satu keluarga. Artinya ini ketentuan kifarat itu memang harus dipakai. Yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua memerdekakan budak, kita nggak bisa. Kalau 2 bulan berturut mungkin di antara ada yang bisa. Yang kedua tadi merdekakan budak, kita susah, nggak ada perbudakan sekarang dalam arti yang hakik, yang zuhir ya. Kemudian yang ketiga memberi makan orang miskin 60 orang, insya Allah juga bisa. Nah itu kita laksanakan. Kalau ketiga-tiganya tidak mampu, tadi Rasulullah seperti itu. Itu ketentuan Rasulullah. Nah jadi dia tidak mampu. Maka kalau kita sekarang bagaimana seperti itu terjadi? Misalnya di keluarga besar Muhammadiyah ini ada seorang yang mengalami seperti itu. 2 bulan berturut-turut tidak mampu, satu hari aja udah jebol. Kemudian memerdekakan budak, nggak ada perbudakan dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, tidak mampu karena dia bahkan paling miskin, maka persyarikatan melalui lazisme misalnya membantu untuk membayarkan kafarat tadi, membantu membayarkan kafarat tadi, termasuk membayarnya untuk dirinya sendiri karena dia miskin. Kira-kira seperti itu. Nah, itu saya kira tentang kafarat puasa wajib. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Dipa di pertemuan sebelumnya yang terkait ada yang remnya blong gitu ya. Kalau kemarin blong. Ya kalau memang nggak punya ya nggak bermain nggak bermain api ini di siang-siang hari di bulan Ramadan. Baik, barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Masih ada 5 menit. Kalau tidak ada di kolom chat sudah tidak ada, Ustaz. Barangkali Ustaz Samsul bisa menutup dengan nasihat-nasihat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, menjelang Ramadan kurang lebih 1,5 bulan lagi kita memasuki Ramadan. Kita siapkan betul, kita perbaiki persiapan kita sehingga kita bisa memperbaiki amaliyah Ramadan kita yang akan datang. Itu lebih baik, lebih sempurna daripada Ramadan sebelumnya.
termasuk bagi siapa saja yang masih punya hutang ya, masih punya hutang puasa, monggo segera dilunasi hutangnya, baik hutang dalam bentuk faidatun min ayamin ukhor karena sakit atau bepergian, maupun hutang yang lain, mungkin fidyah belum sempat dibayarkan, maka segera bayarkan fidyahnya. Atau kasus yang kemarin ya, atau yang tadi juga disebut ya, jadi seorang ibu atau perempuan meninggalkan puasa, dia belum apa-apa, belum hamil, belum apa, artinya ada harapan untuk bisa mengganti di hari lain. Gilirannya mau mengganti, hamil. Dan kalau berpuasa bisa mengganggu janinnya atau kehamilannya gitu ya, maka dia bayar fidyah. Nah, sampai saat ini misalnya fidyahnya belum dibayar, monggo itu segera dibayar sehingga ketika kita masuk Ramadan yang akan datang sudah bersih ya. Sudah siap betul untuk memasuki Ramadan 1444 yang akan datang ini dengan lebih baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya dan mungkin juga bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mengikuti pagi ini, karena Nabi mengatakan fal yuballigh asyahidi minkum al-ghaibah. Hendaklah orang-orang yang hadir di satu majelis ilmu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bisa hadir di majelis ilmu tersebut, sehingga ilmu Allah tersebar kepada seluruh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dapat menunaikan kewajiban diniyahnya dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jamaah kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Berakhir sudah kajian kita di pagi ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat